Jumpa lagi dengan kami, kelompok 3, peserta Latsar dari Kabupaten Bandung Barat, gelombang ke-6, angkatan 31. Kami saat ini memiliki 3 narasumber yang sudah diwawancarai mengenai wawasan kebangsaan dan aksi bela negara dalam situasi saat ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Put? Sehat? Alhamdulillah sehat dan baik. Pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang sesuai dengan profesi narasumber saat ini. Pertama, bisa diperkenalkan, Bu, profesi dan nama Ibu saat ini? Ya. Terima kasih Put telah menjadikan saya sebagai narasumber. Nama saya Eka Wardani, saya merupakan dosen di jurusan Teknik Lingkungan ITENAS. Saya sudah bekerja di ITENAS itu dari tahun 2005 sampai sekarang. Wah, cukup lama ya, Bu, untuk Ya, profesinya gitu. Ya, Mungkin saya mulai aja ya, Bu, wawancara baik. ini. Sebagai dosen pengajar, menurut Ibu, apa makna wawasan kebangsaan? Ya. Wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang dari seseorang atau sekelompok terhadap persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Jadi karena kita tinggal di negara yang terdiri dari banyak pulau yang meliputi banyak suku, agama, dan ras, sehingga cara pandang berwawasan kebangsaan itu menjadi penting dimiliki oleh semua individu atau kelompok. Selanjutnya, seberapa penting wawasan kebangsaan itu di profesi Ibu? Ya, wawasan kebangsaan itu merupakan hal penting karena menyangkut kecintaan dari sivitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, dosen, karyawan yang ada di tempat saya mengajar terhadap Republik Indonesia. Karena di ITENAS khususnya itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama yang datang ke sini untuk belajar, maka cara pandang yang sangat toleran, memahami adat budaya, perbedaan adat, budaya, dan agama itu menjadi penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan yang ada di tempat saya mengajar. Berarti sangat penting ya, Bu, Sangat penting untuk ya. pengaruhnya ke wawasan kebangsaan saat ini ya. Ya, karena dengan adanya wawasan kebangsaan ini juga akan membantu mencapai tujuan yang ingin dicapai dari seluruh sivitas akademika. Siap. Bisa diceritakan, Bu, dalam profesi Ibu saat ini apa yang sudah dilakukan untuk bela negara? Untuk bela negara, yang pertama saya berkontribusi dalam bela negara terhadap negara Indonesia itu pertama adalah dengan mendidik peserta didik atau mahasiswa di tempat saya mengajar sehingga menjadi alumni atau lulusan yang kompeten yang bisa bekerja sesuai dengan bidang ilmunya, sesuai dengan jurusannya, dan dapat beradaptasi jika ditempatkan di seluruh Indonesia. Hal lain juga, saat ini ada mata kuliah bela negara dan dosen Nusantara. Saya juga memberikan pengajaran, pengarahan kepada mahasiswa baru mengenai wawasan Nusantara, bela negara yang disampaikan di tahap awal ketika mereka menempuh pendidikan di ITENAS, sehingga mereka nanti akan lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, perbedaan terhadap kaum difabel, sehingga mereka mampu menerima dan tercipta perdamaian dan kesamaan yang sama di seluruh sivitas akademika. Selain itu juga saya membantu menyusun dokumen lingkungan untuk proyek-proyek pemerintah, sehingga dengan tersusunnya dokumen lingkungan ini mempercepat penyelesaian proyek-proyek pemerintah sesuai dengan nawacita yang telah disebutkan oleh Pak Presiden. Sebagai contoh yang terbaru itu saya menyusun dokumen lingkungan untuk kantor Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.
Terima kasih Ibu telah memberikan pandangan dan gambaran terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mewawancarai Bapak terkait wawasan kebangsaan serta bela negara. Sebelum memulai wawancara, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Silakan. Saya nama Saifullah. Jabatan saya sekarang Sekretaris Kecamatan Hampar. Langsung ke wawancara saja Pak. Yang pertama saya mau bertanya, menurut Bapak apa makna wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan itu cara pandang mungkin ya, cara pandang manusia terkait dengan pengetahuan dan keilmuan seseorang terkait juga dengan wawasan gitu ya. Jadi mungkin itu sebetulnya bisa disesuaikan dengan situasi kondisi yang sekarang ini, supaya kita jangan sampai terjebak lah ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, yang bertentangan dengan pemerintah gitu ya. Sekarang ini sudah diatur juga terkait dengan undang-undang ITE ya, itu yang bisa berdampak kepada ke sendi-sendi kehidupan kita dan juga berdampak kepada hukum ya. Itu juga barangkali harus diantisipasi, harus dimaknai, harus diketahui oleh kita semua supaya jangan sampai kita ada yang dilanggar lah terkait dengan itu, karena dampaknya ke kita juga gitu ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi seberapa penting wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan itu kalau zaman sekarang penting ya, sangat penting ya, tidak bisa dipisahkan sebetulnya dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai ASN ya, harus menguasai lah tentang itu supaya kita jangan lagi terjebak lah terhadap hoax, terhadap isu-isu yang kurang bertanggung jawab, apalagi di masa-masa pandemi ya sekarang ini banyak isu-isu yang kurang bertanggung jawab lah, apakah itu terkait dengan pandemi sekarang ini kan ada banyak berita-berita yang kurang bertanggung jawab sehingga kadang-kadang membingungkan gitu. Nah ini barangkali harus dimaknai lah oleh kita, wawasan kebangsaan bela negara ini. Jadi bela negara itu juga kan bukan berarti kita berperang ya, bukan berperang membawa senjata, tetapi berperang terhadap ya istilahnya kalau agama itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, memerangi kebatilan ya. Nah ini memerangi kebatilan kan sekarang ini banyaklah konten-konten yang kurang bertanggung jawab cara-caranya sehingga membingungkan masyarakat dan menyesatkan masyarakat juga. Kita juga harus memberikan edukasi terhadap masyarakat supaya masyarakat itu mengerti gitu ya. Dan juga disiplin masyarakat itu salah satu perjuangan juga kan. Ya. Jadi nilai bela negara apa yang bisa Bapak lakukan? Sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan jabatan saya juga barangkali. Nah kemarin memang kami sebagai ketua Satgas selalu bekerja sama dengan semua stakeholder bagaimana untuk menurunkan angka yang positif ya kena COVID gitu ya. Tetapi insya Allah lah hal tersebut bisa dieliminir lah, diminimalisir, jangan sampai berkembang luas ya, pulih kembali supaya kita hidup normal kembali, aktivitas normal kembali sehingga ekonomi naik lagi, kesehatan juga pulih kembali. Nah itu barangkali yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Mungkin wawancara hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Dilindungi. Amin. Assalamualaikum. Saya akan mewawancarai Anda mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Selanjutnya, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Septiadi. Saya mahasiswa Universitas Pajajaran. Apa makna wawasan kebangsaan menurut Anda? Makna wawasan kebangsaan menurut saya yaitu Indonesia kan ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa.
beragam adat istiadat, sehingga semua masyarakatnya harus rukun demi menjaga persatuan dan kesatuan wilayah negara Republik Indonesia ini. Seberapa pentingkah wawasan kebangsaan itu menurut Anda? Menurut saya itu sangat penting, karena sebagai warga negara harus bisa mempertahankan Indonesia dari ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Itu adalah salah satu upaya untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Apa saja aksi bela negara yang sudah Anda lakukan sampai saat ini? Saya lakukan yaitu selalu beribadah kepada Allah, saling membantu sesama, membeli produk-produk buatan Indonesia, dan patuh terhadap protokol kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah menonton 3 hasil video wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan aksi bela negara dalam situasi saat ini. Dapat disimpulkan, wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang baik akan menimbulkan cinta terhadap tanah air. Kalau cinta terhadap tanah air, kita juga pasti ingin membela bangsa dan negara kita dong. Dahulu, untuk membela negara, para pahlawan kita harus menenteng senjata untuk mengusir para penjajah dari bangsa dan negara ini. Tapi kalau zaman sekarang, kita bisa membela negara dengan melakukan profesi kita sebaik mungkin. Contohnya, tenaga pendidik yang dapat mendidik setiap anak bangsa untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang hebat dan tentu berkualitas. Contoh berikutnya adalah aparatur sipil negara, merupakan profesi yang harus melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat melayani masyarakat. Dan yang terakhir, bagi kamu para mahasiswa, marilah melakukan tugas dan fungsi kamu dengan baik sehingga kamu boleh menjadi penerus bangsa ini.